Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah, selamat dipertemukan kembali di channel ini. Sebelum menyimak tausiah dari Rahmatul Ummah, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share agar channel ini tetap bisa eksis di YouTube untuk mengirimkan tausiah-tausiah singkat keagamaan, yang mana kali ini mulai dari tanggal 1 bulan Rajab telah membahas kisah Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahasan kita kali ini pun tentang perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasul sedang berada di rumah Ummi Hani, lalu dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, oleh malaikat Mikail dan Israfil, dibawa ke sumur Zam-Zam. Maka seperti yang telah kita ketahui, untuk apa baginda Rasulullah SAW dibawa ke sumur Zam-Zam? Untuk dibelah dadanya. Untuk apa? Ini dibersihkan dari sifat-sifat kotor yang ada pada hati, seandainya ada. Tapi kita meyakini hati baginda Rasul dioperasi bukan karena ada penyakit kotor dalam hati. Ini sudah bersih. Hati yang sudah bersih dibersihkan oleh malaikat Jibril melalui proses pengoperasian yang sangat singkat dan tidak ada rasa nyeri sedikit pun. Lain halnya dengan kita. Hati kita itu banyak kotoran-kotorannya. Hasud, aniaya, ria, sombong, merasa benar diri sendiri, salah orang lain. Itu penyakit hati. Penyakit hati yang ada pada kita, kita tidak sadar, sehingga kita merasa bersih. Orang yang paling jahat, itulah orang yang merasa dirinya lebih bersih daripada orang lain. Sedangkan baginda Rasul ini dijamin kesuciannya. Hati baginda Rasul itu sangat bersih. Dibersihkan sampai beberapa kali oleh malaikat Jibril mengalami pengoperasian. Sehingga dalam kitab Ruhul Bayan, ulama berpendapat Syakus Sodri Salasun, baginda Rasulullah SAW mengalami dibelah dadanya sampai 3 kali. Kapan itu? Hina kana fi Bani Sa'ad wahwa ibnu khomsi sinin. Yang pertama, baginda Rasul dibelah dadanya, dioperasi oleh malaikat Jibril saat baginda Rasul sedang berada di rumah ibu susunya yang bernama Siti Halimah Sa'diyah. Maka dinamakan Kampung Bani Sa'ad, 170 km dari kota Mekah. Ketika beliau usia 5 tahun, udah diajarkan bersama saudara sesusunya, yaitu putra daripada Siti Halimah. Beliau sedang mengembala kambing. Kenapa baginda Rasul dari kecil sudah bisa mengembala kambing? Itu syarat-syarat jadi pemimpin dilatihnya memang begitu. Ketika seorang pengembala kambing ada rasa kasih sayang yang sangat besar terhadap kambing, apalagi terhadap manusia. Sehingga dipersiapkan. Nabi Musa mengembala kambing, baginda Rasul pun mengembala kambing. Sehingga pasti
beliau-beliau ini para nabi yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala mengembala kambing, ini pelatihan untuk dipersiapkan menjadi seorang pemimpin umatnya untuk menggiring ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kambing sakit, diobati dan dirawat oleh baginda Rasul dan oleh Nabi Musa. Apalagi manusia sebagai umatnya, pasti diurus dan dikasihani penuh dengan kasih sayang oleh baginda Rasulullah SAW. Saat beliau sedang mengembala kambing, tiba-tiba menghilang dari pandangan, sampai-sampai saudara sesusu daripada baginda Rasul, putra daripada Siti Halimah Sa'diyah, langsung berlari-lari berteriak-teriak kepada ibunya, Muhammad tidak ada orang yang mengambilnya. Akhirnya Siti Halimah sambil menangis dengan kerasnya, ini musibah yang paling besar, anak ini adalah mengandung keberkahan bagi kita. Kalau Muhammad tidak ada lagi di sisi kita, celakalah kita, rugilah kita. Mari kita cari ke tempat hilangnya Muhammad. Lalu dibawa Siti Halimah dan ditunjukkan oleh putranya yang sesusu dengan baginda Rasulullah SAW. Setelah Siti Halimah dan putranya mencari di tempat pengembalaan kambing, terlihat baginda Rasul sedang mengembala kambing. Langsung dipeluk baginda Rasul dan dicium oleh Siti Halimah. Barusan kamu kemana? Kata Siti Halimah. Kata baginda Rasul, maaf, ada orang yang mengambil saya. Orang itu berjumlah 3 orang. Lalu tiba-tiba orang itu membelah dada saya. Dada saya dibelah sampai saya berdarah, tapi tidak merasa sakit. Dan alhamdulillah, kata baginda Rasul, ya, tidak merasa sakit apapun. Dan setelah orang tersebut mengoperasikan saya, beliau tidak kelihatan lagi. Itu. Yang kedua, pengoperasian baginda Rasul inda maji'il wahyi fi bulughihi sinna arba'in, ketika beliau berusia genap 40 tahun, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, dinobatkan jadi seorang Rasul. Sebelum menerima wahyu pertama surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baginda Rasul dioperasi. Supaya apa? Ini untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bukan sembarangan. Hatinya harus bersih dan supaya tidak kaget ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Karena baginda Rasul ketika di Gua Hira pertemuan dengan Jibril adalah pertama kali. Nah, bahkan ada riwayat yang lain, selain daripada dioperasi oleh malaikat Jibril sebelum beliau mengalami pertemuan di Gua Hira, beliau juga di satu hikayat suka bermimpi 6 bulan berturut-turut, 1 bulan sekali suka bertemu dengan malaikat Jibril, sehingga pas beliau melihat bertemu dengan Jibril di Gua Hira tidak begitu kaget. Karena apa? Karena Jibril tidak menyerupai wujud aslinya ketika bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Tidak kaget lagi karena orang ini sering bertemu dalam mimpi. Sehingga baginda Rasulullah SAW dengan hebat-hebatnya ketika menerima wahyu pertama sangat dahsyat, hatinya sangat bergetar. Nah, di sanalah supaya pergetaran hati Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, maka terlebih dahulu dioperasi oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, pengoperasian dada baginda Rasulullah SAW Lailatul Isra, ketika beliau berusia 52 tahun atau 12 tahun dari kenabian. Di sanalah beliau dioperasi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Juga diantaranya Pasyaqo Jibril min sagrotin harihi ila asfali batnihi, yang dibelah oleh Jibril itu dari mulai dada atas sampai perut yang bawah, dan dikeluarkan hati baginda Rasul dan dicuci 3 kali oleh malaikat Jibril.
Israfil dan Mikail yang mengambil air Zam-Zamnya, malaikat Jibril yang mencucinya dengan air Zam-Zam. Masya Allah, gelas yang dipergunakan oleh Jibril untuk mengambil air Zam-Zam untuk mencuci hati baginda Rasulullah SAW ini dengan gelas daripada emas, min dahabin mumtali'an hikmatan. Lalu setelah dikeluarkan hatinya, malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi hati baginda Rasul dengan hikmah, dengan iman, dan dengan kesabaran yang sangat penuh, juga dengan keislaman dan keilmuan, sehingga baginda Rasulullah SAW sangatlah pintar walaupun tanpa sekolah. Karena apa? Ilmunya langsung dikirim oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dari manakah asal usul sumur Zam-Zam? Zam-Zam artinya adalah kumpul. Jadi air Zam-Zam ini air yang dikumpulkan. Bagaimana cerita asal usul daripada sumur Zam-Zam ini? Yaitu min dorbi janahi Jibril al ardo hina atosat ummu Ismail hajaru wa atasa ibnuha pil mahdi laisa fi hadzal makan ahadun yatlu'u. Dihikayatkan asal usul daripada sumur Zam-Zam ini zaman Nabi Ibrahim, ketika ibunya Nabi Ismail yang bernama Siti Hajar ketika sedang menggendong Nabi Ismail alaihi salam waktu kecil. Karena apa? Sudah ditinggalkan kembali oleh Nabi Ibrahim berangkat lagi ke negara Syam menemui istri pertamanya yang bernama Siti Sarah. Tinggallah di sekitar Ka'bah itu adalah Nabi Ismail dan ibunya. Mencari air itu Siti Hajar kemana-mana, sampai 2 bukit antara Sofa dan Marwah. Beliau itu lari-lari karena memang tidak ada orang satupun yang lewat ke sana saat Siti Hajar mencari air untuk minum dirinya dan untuk minum bayinya yang bernama Ismail. Ingat, kalau kita mengukur menurut penelitian bahwa jarak antara Sofa dan Marwah ini kurang lebih 450 meter. Dari Sofa ke Marwah sa'i 7 kali, berarti jarak tempuh 450 meter kali 7 kali berjumlah 3 kilo 150 meter. Jadi ketika kita umroh ataupun melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan sa'i lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah, jarak tempuh 1 keliling, 1 putaran itu 450 meter. Kalau 7 berarti mencapai 3150 meter. Ketika sudah lelah, sudah 7 kali bolak-balik antara Sofa dan Marwah, maka malaikat Jibril alaihi salam langsung memukulkan sayapnya pas di dekat kaki Nabi Ismail yang sedang dibaringkan di tengah-tengah gurun pasir dekat Ka'bah. Lalu tidak lama kemudian tanah itu setelah dipukul oleh sayap malaikat Jibril, keluarlah air. Lalu akhirnya Siti Hajar ini melihat ada gumpalan air, mudah-mudahan ini air yang sebenarnya. Lalu dihampiri, ternyata benar. Maka kata Siti Hajar, Zam-Zam, berkumpullah air, berkumpullah air. Jadi asal usul daripada sumur Zam-Zam ini adalah bekas pukulan sayap malaikat Jibril untuk mengeluarkan air untuk minum Siti Hajar dan Nabi Ismail. Sampai sekarang alhamdulillah sumur Zam-Zam ini tidak pernah kering-kering. Karena apa? Itu adalah suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang minum air Zam-Zam bukan saja orang asli Mekah, luar daripada Mekah pun ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, itu kita sudah merasakan. Mayoritas umat Islam walaupun tidak ke sana, kita suka diberi oleh orang yang telah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kita alhamdulillah masih bisa meminum air Zam-Zam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan,
Mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat. Yang salah ini merupakan kebodohan saya pribadi, dan dari kebenarannya ini semata-mata pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hudz ma sofa wada ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.